there ain't no stopping us. Fly without. Hai, apa kabar? Udah lama sekali saya tidak upload ternyata ya. Terakhir minggu kemarin ya. Ya, kalau nggak salah terakhir minggu kemarin dan ya konten reaction juga. Ya, entah kenapa gua untuk reaction sholat online ini kayak sayang banget gitu kalau seandainya telat gitu. Ini kan setiap minggu dia upload kan untuk animenya. Sayang banget kalau seandainya telat aja gitu. Dan untuk video yang lain kayak gameplay PUBG gitu atau Valorant gitu, mohon maaf banget kalau gua gak ada upload. Ya di hari-hari biasanya kan gua kan di antara weekdays atau Jumat Sabtunya itu adalah video 1 2 kayak gitulah. Tapi gua gak ada upload sama sekali. Mohon maaf banget. Karena ya biasalah ya untuk mahasiswa apalagi udah tingkat akhir banyak sekali tugas, laporan dan sebagainya. Nah intinya itu lupain. Kali ini kita balik lagi di konten reaction time dan melanjutkan reaksi anime saat online, terutama episode saya lupa karena udah lama jadi kayak lupa kan atau 21 ya. Kali ini episode 9 atau 21 ya. Singkat aja lah ya. Untuk kemarin kita udah dikasih tahu semuanya udah pada login. Kaisar yang jadi Kaisar Vector atau Subtilizer itu sudah meninggal, is dead, udah dead. Dan si Kirito ternyata gak bisa logout. Ternyata di akhir si Asuna ada gitu untuk menemenin. Ya kemarin udah ngomong sih untuk di video kemarin penjelasannya kenapa kok bisa kenapa gue gak bisa logout dan ya udah tinggal di Underworld selama 200 tahun. Nah, intinya buat kalian yang ingin nonton video sebelumnya, link udah gua taruh bawah atau di sini kiri. Oke, di sini. Oke, mantap. Oke, langsung aja ke videonya. Waduh, senang sekali. Oke. Ulang lagi, oke. Nah, ini ya, di Rats. Di kantor Rats ini. Oh ya benar. Oh ini kayak reka adegannya tuh. Tuh, kalau aku bilang. Hanya sosok yang penuh dengan kasih sayang. Dia pun juga disayangi banyak orang. Demi jiwa-jiwa yang telah hilang. Oke. Isinya ini kayak adegan gitu. Kenapa tiba-tiba si Asuna juga tinggal di Android gitu atau bersama Kirito gitu. Kemarin kan cuma tiba-tiba si Asuna datang aja jalan kaki ke depan Kirito. Kalau ini dikasih tahu di posisi ratsnya. Intinya buat kalian yang ingin tahu penjelasan gua bisa langsung aja ke ya atau penjelasan dari setiap scenes-nya gitu atau adegan-adegannya, penjelasan gua di setiap video episodenya atau teori-teorinya atau ya sedikit spoiler-spoiler gitu bisa langsung aja ke bagian akhir. Oke. Gue langsung skip aja ya. Anunya juga gak di ini juga kan, gak bisa didengar juga audionya. Kalau mau lihat kalau mau denger musiknya langsung aja search Anima, judulnya Anima by Reona kalau nggak salah. Oke lah, kita langsung episode 9 atau 21. Aku sudah mencabut like cube.
Oke. Ini udah memasuki episode-episode akhir. Udah 10 tahun aja. Intinya yang gue bilang video kemarin, untuk 200 tahun di sana di Underworld, di dunia nyata cuma 20 menit. Ya, kalau kamu pernah melihat ceritanya. Ya, anu. Hmm. Terus sekali lagi, mohon maaf. Sekali lagi, mohon maaf apabila rada berisik nanti di luar atau ini noise suaranya. Kalau misalnya ada suara motor dan sebagainya. Ini soalnya udah rada siang juga di sini, jadi kayak kendaraan itu udah banyak ini. Hmm. Makanya dia Higa headset sampai dua loh. Di sini sama di sini gitu. Headset sampai dua ya. Apa? Kena. Masih hidup tuh. Enggak benar udah mati kok. Iya, udah mati ini kalau dia apa? Intinya kayak si ini. Apa aku lupa nama asli yang untuk ini. Bukan Sabtu juga nama akun utamanya. Yang Ultima juga. Oh iya benar-benar. Gap, Gap, Gabriel, anjir lah. Si Gabriel itu, si Gabriel itu dia kan mati meninggal di sana. Dia juga meninggal di dunia nyata karena memang apa ya kayak langsung mengenai banget gitu jiwa dan otaknya begitu. Hmm. Ini teman masa kecilnya dulu yang dia bunuh hanya sekedar dia ingin lihat ekspresi wajah atau jiwanya. Emang rada sinting nih orangnya. Tuh jiwa-jiwa yang dia. Ini sama aja kayak kayak apa ya? Kayak eh bayangannya dia gitu. Oh,
dia ngebunuh temannya ditusuk pakai pulpen apa itu dulu atau apa gitu yang panjang disusukkan ke kupingnya terus sampai berdarah terus meninggal. Emang kurang aja semuanya, gak ada akhlaknya. Hmm. Jadi tua. Sebelum menit berarti sudah 100 tahun. Iya, kalau engine-nya dihancurin gimana ya? uh iya, dan pengen dihancurin lah. Batang kan. Anjir merinding. Jadi kayak orang-orang biasa di sini semuanya pada berani mengorbankan nyawanya ya. Kita 5 menit lagi atau sekitar 10 menit lagi bisa. Apakah ada momen? Semoga aja. Entah kalau gua gini, kayaknya ketutupan muka gua kayaknya. Karena nanti videonya ada di sebelah sini. Ini robot. Oh, kok hidup? Bukannya itu robot yang bakal dipakai si Alice ya? Uh, ini kalau kalian denger juga pakai headset atau headphone kalian, ledakannya lumayan. Bener kan headset? Ya kayak soalnya dikalungin. Terus yang dikalungin buat apa ya, Pak? Itu kalau gitu tanda-tanda meninggal. Hmm? Uh,
Oh, robotnya jalan. Siapa BTW? Ini gimana nih kamu? Aja kok merinding gua. Oh, suaranya kayak Mbak. Oh, bener kan? Oh, bener kan? Aja merinding gua. Ini itu yang ngomong ini kayak Mbak Kahiko kalau nggak salah, gue lupa nama panjangnya. Dia adalah pembuat pertama game Sword Online. Ya, dan bisa dibilang dia musuh pertama di season 1 gitu. Sebenarnya ya dibilang musuh karena dia membuat sebuah game yang dimana itu gak bisa keluar, dan kalau kalau meninggal juga di dunia nyata gitu. Dan kalau mau logout atau harus menyelesaikan gamenya harus sampai ke level tertinggi, level 100 gitu, level terakhir gitu. Itu yang dia dianggap musuh. Tapi sebenarnya dia baik gitu. Dia cuma apa ya? Misalnya kayak eh, ingin membuat sebuah dev game yang baru gitu. Ya, alasan utamanya dia buat game yang seperti itu belum tahu juga sih sebenarnya apa. Jadi gue branding coba. Ini kalau dia udah dipakai ini tuh si Alice pakai apa dong robotnya? Tapi kalau pakai ini robotnya jelek sih. Ya bukan jelek sih, kayak ya kayak istilahnya kayak robot-robot biasa gitu, robot sampai juga beda gitu. Hebat berarti ya ininya robotnya. Tapi kalau seandainya, nah kalau di Alice, spoilernya gitu, Alice itu sudah robotnya itu sudah bentuk kayak manusia banget gitu. Bah, maaf dong, gak bisa seluruh tenaganya kan, dia tetap bergerak dong. Tuh, ya betul sih. Ya, tunjukkan. Tuh, jadi anjir baik lagi semua tenaganya dong. Tuh, dia adalah musuh utamanya Kirito dulu. Sebenarnya sampai sekarang malah yang awalnya jadi musuh jadi teman, jadinya kayak akrab, kayak kadang di bawah alam sadarnya Kirito itu sering masih ngobrol sama ini kayak Kayaba. Jadi dia kayak gitu ya, tetap meledak pasti kan. Iya, aneh ya. Dari teman gua. Kasihan. Apakah kali ini akan benar-benar meninggal? Tidak tahu. Kan kalau robot kan masih bisa di ini. Yang penting sistem atau ingatan yang di dalam robotnya masih bisa dipakai. Oh, ini dia kabur. Kok dia ya, mereka kabur yang ini. Makanya ini jadi musuh musuh selanjutnya nanti. Yang mana?
Emang ada 3 gitu. Break. Kayaknya itu deh nanti yang jadi musuhnya lagi buat season selanjutnya. Semoga aja ada. Ada salah motor lagi. Semoga aja gak begitu mengganggu ya. Tuh kan. Kan masih ada hal lain. Orang lain anjir lah. Habis dong. Berarti gak nayangin di dunia Android sama sekali berarti yuk. Ini sisa 2 episode lagi kalau nggak salah atau 3. Ya gue berharap 3 atau 4 lah. Gue loncat dulu ya. Apakah ada credit scene? Oh masih ada, sabar, mantep. Oh iya benar, bagian ini untuk yang episode terakhir kemarin, di episode sebelumnya. Ada bagian terakhir di episode sebelumnya, nah itu. Lagunya udah biasa. Kalau masih saja cengeng ya. Saya tahu. Hmm. Nanti gue jelasin dia ada di belakang nanti. 200 tahun. Hmm. Tapi kayaknya gak diceritain deh. Mereka di sini ngapain aja gitu. Soalnya bakalan lama. Episodenya padahal Elis berarti akan mengutamakan Elis nanti. Ini kemana sih Nemon tadi? Anjir lah. Oke, untuk episode 9 dan atau episode 21 ternyata kita diperlihatkan untuk di adegan di bagian Rats gitu. Selama 10 menit ya selama 10 menit itu di Rats itu ada apa aja gitu. Tadi kita dikasih tahu kalau Alice cube-nya Alice atau kotak kecilnya itu kotak jiwa, kalau gua kesimpulan gua itu kayak jiwa gitu. Jiwanya Alice itu sudah out dan nanti mungkin akan dimasukkan ke robot.
Yang gua kira si Nemon, tapi ternyata enggak. Si Nemon malah dirisi jiwanya si Kayaba gitu. Gue bilang dia ada di season 1. Dan si Alice gak tahu nih bentuk robotnya gimana, tapi kalau dari trailer atau dari opening kan, Alice itu kan bener-bener kayak Alice biasa gitu, kayak baju biasa, dan kayaknya robotnya bener-bener kayak manusia. Kalau kalian ada kan game yang kayak bener-bener kayak itu robot sebenarnya tapi kayak manusia gitu, cuma ya itu kan perasaan yang dimiliki kan nggak kayak manusia banget. Tapi nggak tahu ya untuk yang di Anime Outline ini konsepnya gimana, robotnya nggak tahu. Intinya nanti kita lihat aja di episode selanjutnya. Yang jelas ini sama kayak gue inget kayak game Droid kalau nggak salah ya, Droid kan yang bagus banget kan ininya, cerita sama dia kayak mengisahkan robot dan manusia saling berhubungan gitu kan. Dan si siapa Gabriel yang kaptennya ternyata dikasih tahu juga adegan dia meninggal gitu, atau dia dihantui lah sama orang-orang yang telah diambil jiwanya sama dia gitu. Udah pantas buat dia. Dan si anak buahnya semuanya itu kan mau meledakkan, tapi gagal. Dan ternyata ada satu musuh lagi, dan itu gak tahu siapa. Oke, yang jelas ya, si Gabriel udah meninggal. Si siapa? Yang jadi juga gue lupa nama anunya, utamanya yang di dunia nyata. Juga meninggal. Ini jelas nih udah meninggal nih. Di light novelnya juga udah dibilang mereka meninggal. Tapi gak tahu ya kalau ada kejutan tiba-tiba mereka masih hidup atau nanti yang bakalan jadi musuh utama lagi nanti di sana gitu. Tapi nenek buahnya ini yang pakai kacamata juga, dia malah bilang katanya ada satu orang lagi yang pakai bingung. Kapten udah diambil tuh, udah meninggal. Apakah Po? Tapi Po kan kalau nggak salah udah tua banget tadi kan, udah jelas meninggal gitu. Emang ada 3 orang gitu yang pakai perangkat STL kayak gitu, gue gak tahu lah. Intinya jadi kayaknya bakalan jadi musuh utama nanti gitu, apalagi dia ngambil si robot yang ada kayak bahkan kayaknya itu bakalan jadi musuh selanjutnya di season selanjutnya. Moga aja karena novelnya sendiri itu masih berlanjut, jadi gue berharap lah. Dan untuk itu kan kayak diceritain gitu 10 menit yang ada di dunia nyata itu kayak gitu jelas lah kan. Dan si Higa juga berusaha untuk bikin ada motor untuk bikin si Kirito dan Asuna lockout lagi gitu. Dan habis itu ada credit scene tadi, kita langsung dipindahkan ke Underworld yang dimana si Kirito sama Asuna ya. Dan mereka kenapa kayak bilang apakah yang penting kalau kita mengingat semua orang semuanya akan baik-baik saja. Kenapa mereka bilang gitu? Yang gue bilang kemarin, kalau kalian ingin lebih jelasnya gitu, kalian tonton aja dulu episode sebelumnya. Di bagian akhir penjelasan gue kenapa sangat bermasalah atau sangat mengganggu lah hal masalah 200 tahun ini atau sama 20 tahun di dunia nyata gitu. Kenapa? Singkatnya kalau gue jelasin lagi di sini, singkatnya kan kapasitas manusia apalagi Kirito sama Asuna kan masih terbilang remaja atau yang menuju dewasa gitu, dan umurnya juga masih terbilang muda. Kalau ingatannya dia sudah melebihi, apalagi ingatan yang di Android yang 200 tahun itu di pas lockout nanti juga dipakaikan ke tubuhnya gitu atau otaknya gitu sama Asuna, otomatis mereka kan gak bakal kuat tuh nampung ingatan atau jiwa yang selama 200 tahun, yang dimana itu sebenarnya untuk orang yang udah jadi kakek-kakek atau nenek-nenek gitu. Itu pun kalau seandainya manusia normal memang nyampe 200 tahun, belum tentu. Bentuk-bentuk yang gue tahu manusia paling masih 100 tahun ya ada sih sebenarnya kalau manusia 100 tahun. Tapi kalau udah 200 tahun lebih kan kayak dibilang nggak mungkin gitu. Jadi kayak makanya bakalan ngebebani otak Kirito sama jiwa Kirito termasuk Asuna juga gitu. Jadi bisa dibilang, makanya kan yang gue bilang di episode sebelumnya, mau gak mau ingatan atau hal-hal yang dialami di Underworld selama 200 tahun itu harus dihapus, atau bisa jadi mereka harus menghapus ada, jangan kebalik lagi ke bagian adegan yang terakhir kayak gitu. Kalau Paris keluar aja santai-santai habis ini gitu. Dan kayaknya untuk bagian
cerita di Underworld selama 200 tahun kayaknya gak bakal diceritain deh. Pokoknya bakalan lama juga episodenya, apalagi episodenya sisa 2 atau sisa 3 lagi atau 4 lah. Ya gue berharap 4 biar lama. Ya September ini kayaknya udah bulan terakhir untuk season ke apa ya? Ya benar, season ketiga gitu. Yang ini season terlama kan season terlama yang mendapatkan episode terbanyak gitu. Total bisa sampai 48 ini ya, atau lebih kayaknya gitu. Makanya ini ya season terlama lah, dan bakalan ada lagi karena light novelnya masih. Udah mungkin gitu aja video reaction dari gua. Sekali lagi gue mohon maaf apabila gue jarang upload video karena kesibukan gue di perkuliahan yang terlalu banyak tugas. Oh ya, sedikit spoiler, gue akan menambah konten di channel gue ini. Bakalan gue taruh di setiap hari Rabu gitu, yang dimana akan menceritakan keseharian gue, bisa dibilang kayak daily vlog atau gue nge-reaction hal-hal yang menurut gue itu lucu gitu. Gue ingin ngebagikan ke kalian yang siapa tahu kan bagi-bagi kayak kebahagiaan gitu kan, pahala juga kan buat gue gitu, pahala juga buat kalian gitu, amin, kayak gitu. Udah mungkin gitu aja video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau cara penjelasan gua atau cara gua nge-reaction kayak gitu, atau cara menyajikan video ini gitu masih banyak kekurangan. Gua mohon maaf. Semoga kedepannya gua akan lebih baik lagi dan kualitas video gua atau konten gua itu lebih bermakna, bermanfaat, dan bisa menghibur kalian gitu, amin. Udah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua di bawah tuh, bagian merah-merah tuh, jangan lupa diklik, oke? Biar gak stuck, oke? Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast.